Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Helmalia Anzani dengan NIM 112111270. Kelas 21 MAC 15. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Bisnis dengan judul Pelanggaran Etika Bisnis dalam beberapa perusahaan, dengan dosen pengampu Bapak Suryadi SPMM. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lain tetap sehat. Lebihnya lagi, etika bisnis juga dapat dijadikan pedoman dan standar bagi karyawan dan manajemen untuk mengerjakan tugas keseharian dengan landasan sikap yang profesional, transparansi penuh, dan bermoral baik. Pengertian etika bisnis menurut para ahli. Menurut Muslih dalam Haryanto tahun 2005, etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial, dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Tujuan etika bisnis: 1. Meningkatkan kesadaran moral sehingga pebisnis bukan saja memikirkan keuntungan dan kegiatan operasional, tapi juga nilai dan sikap yang harus dimiliki. Dengan adanya cara ini, maka perselisihan dapat dihindarkan. Yang kedua, membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis merupakan etika yang harus dimiliki. Pembatasan inilah yang membuat bisnis dapat berjalan sesuai standar dan menghindari kecurangan. Poin ketiga, meningkatkan relasi yang baik dengan para stakeholder. Dengan cara sederhana ini, maka secara tidak langsung hubungan yang terjalin akan awet dan terjaga. Lalu, manfaat etika bisnis untuk perusahaan. Yang pertama, memiliki reputasi yang baik. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis seharusnya akan memiliki citra yang baik dan membuat pelanggan terus bertambah. Dengan cara ini, perusahaan dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses. Yang kedua, menimbulkan kepercayaan. Perusahaan yang memiliki kejujuran akan mendapatkan manfaat seperti kepercayaan dari konsumen, bukan saja loyalitas, tapi mereka akan merekomendasikan bisnis tersebut kepada orang lain. Ketiga, keuntungan maksimal. Memberikan motivasi kepada pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan kemampuan karena adanya standar yang sudah berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh pebisnis. Dalam menghadapi persaingan yang terjadi, tak jarang ada perusahaan atau kelompok bisnis tertentu yang melakukan pelanggaran etika bisnis. Lalu, apa itu pelanggaran etika bisnis? Pelanggaran etika bisnis adalah penyimpangan standar-standar nilai moral yang menjadi pedoman atau acuan sebuah perusahaan, manajemen, dan segenap karyawannya dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Paradigma etik dan bisnis adalah dunia berbeda yang sudah saatnya dirubah menjadi paradigma etika terkait dengan bisnis atau mensinergikan antara etika dengan laba. Justru di era kompetisi yang ketat ini, reputasi perusahaan yang baik yang dilandasi oleh etika bisnis merupakan sebuah competitive advantage yang sulit ditiru. Oleh karena itu, perilaku etik penting untuk mencapai sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Suap atau bribery adalah tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dengan membeli pengaruh. Pembelian itu dapat dilakukan dengan baik dengan membayarkan sejumlah uang atau barang, maupun pembayaran kembali setelah transaksi terlaksana.
Suap kadangkala tidak mudah dikenali. Pemberian cash atau penggunaan call girls dapat dengan mudah dimasukkan dengan sebagai suap. Tetapi pemberian hadiah atau gift tidak selalu dapat disebut dengan suap, tergantung dari maksud dan respon yang diharapkan oleh pemberi hadiah. Yang kedua, paksaan atau coercion adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Coercion dapat berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan instruksi terhadap seorang individu. Penipuan atau deception adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang sengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan. Pencurian atau theft adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa properti fisik atau konseptual. Diskriminasi tidak jelas atau unfair discrimination adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang disukai atau tidak. Contoh pelanggaran etika bisnis. Berikut contoh dalam pelanggaran etika bisnis. Pertama, pelanggaran etika bisnis terhadap hukum. Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutuskan untuk melakukan PHK kepada karyawannya. Namun, dalam memutuskan PHK itu, perusahaan sama sekali tidak memberikan pesangon sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini, perusahaan X dapat dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum. Kedua, pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi. Sebuah yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran baru, sekolah mengenakan biaya sebesar 500.000 kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima mau tidak mau mereka harus membayar. Di samping itu, tidak ada informasi maupun penjelasan resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid. Setelah didesak oleh banyak pihak, yayasan baru memberikan informasi bahwa uang itu dipergunakan untuk pembelian seragam guru. Dalam kasus ini, pihak yayasan dan sekolah dapat dikategorikan melanggar prinsip transparansi. Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas. Sebuah rumah sakit swasta melalui pihak pengurus kepada seluruh karyawan yang akan mendaftar PNS secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri. A. Sebagai salah satu pendaftar PNS secara otomatis. Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas. Sebuah rumah sakit swasta melalui pihak pengurus kepada seluruh karyawan yang akan mendaftar PNS secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri. A. Sebagai salah satu seorang karyawan di rumah sakit swasta itu mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus karena menurut pendapatnya ia diangkat oleh pengelola dalam hal ini, sehingga segala hak dan kewajiban dia berhubungan dengan pengelola, bukan pengurus. Pihak pengelola sendiri tidak memberikan surat edaran resmi mengenai kebijakan tersebut. Karena sikapnya itu, A akhirnya dinyatakan mengundurkan diri. Dari kasus ini, rumah sakit swasta itu dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak ada kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban antara pengelola dan pengurus rumah sakit. Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Sebuah perusahaan di Sleman membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. Sesuai dengan kesepakatan, pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada kontraktor. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan pengembang.
Selang beberapa bulan, kondisi bangunan mengalami kerusakan serius. Dalam kasus ini, pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak memenuhi spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan pengembang. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang pernah terjadi di suatu perusahaan. Kasus pertama, pada PT Dirgantara, terungkapnya penyelewengan anggaran negara oleh BPK pada 20 April 1995. Sebagai akuntan negara, BPK telah berperan dengan baik dan memenuhi tanggung jawab dasar auditor yang memeriksa dan mengkomunikasikan temuan pada publik. Auditor telah bekerja dengan integritas dan moral motif yang tepat. Di sisi lain, pada kasus ini perusahaan melanggar norma dasar etika bribery, deception, coercion, dan theft karena perusahaan telah melakukan manipulasi tender dan pelelangan. Dalam proses manipulasi tersebut akan melibatkan transaksi di balik layar. Pelanggaran etika juga dilakukan akuntan perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari manipulasi catatan yang mencoba untuk menyembunyikan fakta. Manipulasi juga melanggar konsep utilitarianisme, mengingat perusahaan merupakan perusahaan pemerintah yang bertanggung jawab pada rakyat. Kasus pelanggaran etika kedua terjadi ketika perusahaan memecat dengan tidak hormat salah satu karyawan pada 15 April 1996. Setahun setelah pengungkapan penyimpangan oleh BPK, karyawan tersebut merupakan karyawan yang mengungkapkan manipulasi tender kepada BPK. Pada kasus ini, perusahaan telah jelas-jelas melakukan diskriminasi dan melanggar konsep deontologi yang mempengaruhi kebenaran mutlak. Indikasi lain dari terjadinya diskriminasi adalah timbulnya demo karyawan pada 29 Oktober 1997 yang menuntut keadilan jenjang karir. Pada kasus pemecatan karyawan yang mengungkapkan penyimpangan di IPTN juga terjadi pembalikan dan manipulasi konsep kebenaran. Pada kasus tersebut, tampak bahwa orang menjadi salah karena mengungkapkan suatu kebenaran. Kasus yang melibatkan pelanggaran konsep etika paling banyak adalah kasus pemutusan hubungan kerja karyawan secara besar-besaran. Jadi, kesimpulannya adalah pelanggaran etika bisnis adalah penyimpangan standar-standar nilai moral yang menjadi pedoman atau acuan sebuah perusahaan, manajemen, dan segenap karyawannya dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Beberapa hal yang masuk pada pelanggaran etika bisnis adalah pelanggaran etika bisnis terhadap hukum, seperti PHK tanpa pesangon, pemalsuan, pencurian, penipuan, dan lain-lain. Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi, pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas, pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip pertanggungjawaban, pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kewajaran, dan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Pelanggaran terhadap etika bisnis berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Pelanggaran terhadap etika bisnis berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup suatu perusahaan dan juga dapat melahirkan persepsi yang buruk di mata masyarakat. Dampak negatif lainnya adalah menurunnya moral karyawan akibat beban psikologis karena bekerja pada perusahaan yang memiliki citra buruk. Terpaksa dikeluarkannya biaya untuk mengatasi citra buruk yang ada dan ketidakpercayaan publik terhadap segala tindakan yang dilakukan perusahaan di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.